Kepulauan Banda, destinasi yang memikat di Indonesia dengan keindahan alamnya yang memukau dan perdagangan rempah-rempah yang melimpah. Dikelilingi oleh air biru jernih dan pantai pasir putih, Banda telah menjadi impian para pelancong sejak zaman kuno. Bahkan selama era kolonial Belanda, Kepulauan Banda memainkan peran penting dalam perdagangan internasional sebagai salah satu pemasok rempah utama di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, Banda juga dikenal sebagai Kepulauan Rempah atau Kepulauan Bumbu. Namun, di balik keindahan dan kekayaan sumber daya alamnya, Kepulauan Banda sendiri merupakan bagian dari busur dalam vulkanik Banda. Sekumpulan gunung berapi aktif yang terbentuk akibat subduksi lempeng laut Australia di bawah lempeng laut Asia. Bukan hanya itu, tetapi pulau-pulau ini juga dekat dengan busur Banda luar atau zona tumbukan antara busur Banda dan lempeng kontinental Australia. Kedua busur membentuk lengkungan 180 derajat seperti kuku kuda di sekitar laut Banda, menghasilkan potensi tinggi untuk aktivitas seismik di wilayah ini. Sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Maluku, Kepulauan Banda juga tertutup dari berbagai sisi oleh lempeng yang saling berkonvergensi, menyebabkan pergerakan di luar busur Banda, menggeser beberapa pulau, dan penyebaran lantai laut membentuk kerak samudra baru. Pergerakan lempeng ini terus menimbulkan tekanan pada batuan dan akhirnya retak. Retakan ini menyebabkan gempa bumi. Mengingat serangkaian kondisi geografis ini, tidak mengherankan bahwa Kepulauan Banda termasuk salah satu daerah yang paling rentan terhadap bencana di Indonesia. Melihat kembali sejarahnya, catatan aktivitas seismik di Kepulauan Banda bermula dari era kolonial Belanda. Beberapa gempa bumi besar, seperti yang terjadi pada tahun 1629, 1763, dan 1852, telah menjadi momen signifikan dalam sejarah bencana di pulau-pulau ini. Gempa-gempa ini menyebabkan kerusakan fisik yang besar dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Gempa bumi besar lainnya yang terjadi di Kepulauan Banda adalah gempa bumi pada tahun 1763. Surat kabar Opgrekte Groninger Koran tanggal 1 Mei 1764 menggambarkan gempa bumi yang terjadi pada 12 September 1763 sebagai mengerikan dan belum pernah terjadi dalam setengah abad. Menurut laporan itu, tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan ketakutan saat itu, menyebabkan kerusakan parah hampir di seluruh pulau. Gempa bumi ini juga diikuti oleh gelombang tsunami setinggi kurang lebih 9 meter yang menerjang pulau-pulau di Kepulauan Banda, seperti yang dilaporkan dalam surat kabar Leeuwarder Koran edisi 2 Mei 1764. Gelombang ini membanjiri daratan dan menyapu segala sesuatu di jalannya. Akibat bencana ini, kastil Nassau dan gereja-gereja mengalami retakan di hampir semua sisi. Selain itu, beberapa bangunan seperti rumah gubernur dan wakil gubernur, gudang mesiu, kantor perdagangan, dan ruang senjata mengalami kerusakan parah dan tidak layak huni. Gempa-gempa itu hanyalah bagian kecil dari sejarah panjang gempa bumi yang mencerminkan kerentanan geologis yang dialami oleh Kepulauan Banda. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik yang besar, tetapi juga meninggalkan cerita traumatis dalam ingatan kolektif masyarakat lokal. Namun, penting untuk diingat bahwa tantangan ini jauh dari selesai. Seperti sebagian besar area sepanjang cincin api Pasifik, Kepulauan Banda tetap diliputi oleh berbagai ancaman bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana, meningkatkan sistem peringatan dini, dan memperkuat bangunan adalah hal yang kritis. Melalui upaya bersama dan perencanaan yang hati-hati, kita dapat mengurangi dampak negatif potensial dan melindungi kehidupan serta keberlanjutan masyarakat di Kepulauan Banda.